Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 28 Mei 2022 dalam pekan ke-6 Paskah. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar Winarsih. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 23 sampai dengan 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aukila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi.
pemimpin bangsa-bangsa berdatangan, bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya. Sangat agunglah Dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 23b sampai dengan 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus sahabat sejati, pengantara kita pada Bapa. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Beberapa waktu lalu, seorang bapak yang sudah tua dirawat di sebuah rumah sakit di kota Jogja. Bapak tersebut sakit jantung, namun dokter tidak bisa melakukan operasi karena kondisinya yang sudah lemah. Putra-putri bapak itu bergiliran berjaga di rumah sakit dan memenuhi segala kebutuhannya. Suatu ketika, putrinya mendapat giliran jaga dan sang bapa meminta untuk digeserkan posisi tidurnya
supaya lebih nyaman. Setelah posisinya nyaman, orang tua itu memegang tangan putrinya. Sambil menatap dengan pandangan kasih dan berlinang air mata, ia berkata dengan suara lemah, "Aku titip, tolong jaga cucu-cucuku dengan baik." Putrinya menganggukkan kepala menjawab ya dengan berlinang air mata. Mereka saling berpegangan tangan dan menangis, seakan tahu apa yang akan terjadi. Keheningan dan kedalaman rasa melingkupi ruangan. Kadangkala seseorang yang akan meninggal sempat menitipkan pesan atau wasiat kepada keluarga atau orang terdekat yang dikasihi. Pesan itu biasanya adalah hal yang dirasa paling penting bagi orang yang akan pergi itu untuk dititipkan kepada orang dekatnya. Dalam kisah di atas, kasih terhadap cucu-cucunya adalah hal yang paling penting bagi bapak itu, sehingga ketika ajal sudah dekat, merekalah yang menjadi buah pikiran dan tambatan hatinya. Beliau ingin memastikan bahwa cucu-cucunya akan terjaga dengan baik setelah kepergiannya. Demikian pula dengan Yesus. Perikop hari ini memperlihatkan betapa erat relasi Yesus dengan para murid. Kasihnya kepada mereka membuat dia melakukan beberapa hal yang dirasa penting untuk memastikan bahwa para murid terjaga dengan baik ketika nanti tidak bersama-sama lagi dengan dia. Pesan-pesan penting dia sampaikan kepada sahabat-sahabatnya ini untuk memastikan kesejahteraan mereka, bahkan juga ketika Yesus sadar saat penderitaan dan kematiannya sudah dekat, dia memikirkan dan ingin memastikan para murid nanti tetap terhubung dengannya dan aman terjaga. Perikop ini meneguhkan kita untuk mengunjukkan doa-doa kita melalui perantaraan Yesus, sahabat, dan guru yang sejati. Dialah Sang Putra yang dari semula bersama-sama dengan Bapa, sehati dan sejiwa dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Dia yang sungguh mengetahui kehendak Bapa akan mengantarkan doa-doa kita yang selaras dengan kehendak Bapanya. Dengan begitu, Yesus mengajak para murid untuk mengenal Allah melalui dirinya, karena dia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Kasih dan kerendahan hatinya telah ia tunjukkan dengan taat dan setia kepada kehendak Bapa. Jalan inilah yang telah ia wariskan kepada kita untuk bisa bersatu dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sepanjang waktunya di dunia, ia telah mencurahkan berkat kepada orang-orang yang bertemu dengannya dan kepada seluruh umat manusia dan dunia. Bahkan setelah kepergiannya, berkat-Nya senantiasa tercurah kepada dunia seisinya. Marilah kita mempercayakan seluruh hidup beriman kita kepada Sang Putra. Dengan jaminan wasiat yang Dia tinggalkan, bahwa Dia akan menghantarkan doa-doa kita kepada Bapa
dan melalui ajaran dan teladan hidupnya, kita boleh berharap dapat tinggal bersama-sama dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan kami, dari atas tahta-Mu yang agung, Engkau melihat kekacauan dunia ini. Tertegun oleh nasib manusia dan seisi dunia, belas kasih-Mu tercurah kepada dunia dan segala isinya. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu terkasih turun ke dunia untuk menyelamatkan bangsa manusia. Dengan hadirnya Sang Putra di dunia, kami dapat mengenal diri-Mu dan sampai kepadamu. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar dapat mengenali jalan-jalan yang telah ditunjukkan Yesus Sang Putra, hingga kami dapat sampai kepadamu dan bersatu dalam damai sukacita bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terangilah hati kami agar dapat mengikuti teladan Sang Putra yang dengan kerendahan hatinya setia dan taat kepada kehendak Bapanya. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.